Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin dekat, semakin kenal kepada Nabi dan kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan di bawah bimbingan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Yang kita sudah masuk bab baru yaitu babun nahyi 'anit tabaghudi wa taqatu'i wa tadaburi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila an qala babun nahyi 'anit tabaghudi wa taqatu'i wa tadaburi. Bab tentang larangan orang untuk tabaghud, saling benci, taqatu, saling memutus tali persaudaraan, tadabur, saling bermusuhan, berpaling. Ad-dubur itu maknanya belakang, saling membelakangi artinya apa? Tidak bertemu hati. Tabaghud ini yang pertama adalah saling membenci, menanamkan kebencian. Naudzubillah. Kebencian di dalam hati ini membuahkan penyakit-penyakit yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau memang ada iman di dalam hati kita dan kita tahu itu saudara kita seiman dengan kita, maka hendaknya kita berusaha untuk mencintainya. Kalau kita belum mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita, maka belum sempurna iman kita. Tabaghud, saling membenci. Adapun sebab-sebab kebencian ada dalam kehidupan kita. Kita hidup, tentu ada kawan kita tiba-tiba ngomongnya menyakitkan. Itu dalam hidup, akan tapi mari kita punya ilmu kebal. Apapun yang terjadi dengan saudaraku, maka dia adalah tetap saudaraku seagama denganku. Dia memicuku untuk marah dan membenci, tapi aku tidak boleh benci kepadanya. Bahkan biarpun saudara kita adalah ahli maksiat, bukan untuk kita benci. Bahkan yang harus kita hadirkan di hati kita adalah kasih sayang. Menegur dan mengingatkan, iya itu kewajiban. Dan menegur dan mengingatkan tidak bertentangan dengan kasih sayang dan cinta. Bahkan menegur dan mengingatkan adalah tanda cinta itu sendiri. Maka jangan sampai ada anggapan bahwasanya untuk menghilangkan tabaghud agar kita tidak saling benci yang membiarkan orang melakukan kemaksiatan, tidak. Justru di saat ada saudara kita melakukan kemaksiatan, maka kita wajib mengingatkan tanda kasih sayang dan kasih sayang kita. Wa taqatu'i, saling memutus tali persaudaraan. Jangan sampai ada di antara kita memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan, kalau Nabi menyebutkan, ini sudah disebut pada pertemuan yang lalu, masalah silaturahim. Laisal wasulu bil mukafi. Orang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Walakin al-wasila, akan tapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang idza quti'at rahimuhu wa salaha. Ada orang jahil kepada kita. Ada orang jahil kepada kita, berbuat jahat kepada kita, saudara kita enggak baik sama kita, kita balas dengan kebaikan. Ada orang adu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali rahiman. Aku punya saudara kerabat. Asilhum, aku sambung silaturahmi kepada mereka, wa yaqta'uni, tapi mereka cuek kepadaku, enggak peduli. Aku mencoba berusaha untuk sambung silaturahim kepadanya, tapi dia enggak peduli. Wa uhsinu ilaihi wa yusi'un ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepadanya, tapi balasannya adalah jelek padaku. Ahlumu alaihi, aku lemah lembut kepadanya, dia hanya kasar. Pokoknya begitu. Lalu, apakah aku bisa membalasnya, boleh membalasnya? Nabi katakan tidak. Kalau ada orang berbuat padamu, kalau benar seperti yang kau katakan, kata Nabi, faka'annama tusifuhumul mal. Kalau memang kamu dijahatin, tapi kamu malah ngasih kebaikan kepadanya,
Diputus kamu silaturahmimu tapi kamu malah menyambung, maka seolah-olah kamu itu menamburkan debu panas di mukanya. Artinya kamu yang menang. Rugi dia itu. Kamu tenang hati. Maka biasakanlah kita punya hati yang memaafkan. Jangan punya sifat dendam. Kalau sudah temannya melakukan kesalahan, habis. Sampai hari kiamat kayak mau dituntut, na'udzubillah. Itu capek hidupnya orang semacam itu. Hidupnya orang yang di hatinya dikuasai dengan kebencian, maka hidupnya dia adalah hidup terjepit. Capek selamanya. Bukan melihat orangnya saja, kalau melihat mobilnya dia jadi sedih, sakit, melihat rumahnya sakit, melihat anaknya sakit. Dan seterusnya karena kebencian. Wa tadabur. Ada lagi namanya tadabur dalam babnya. Ini kita bicara masalah babnya. Tadabur adalah saling berpaling, cuek, enggak peduli dengan saudara. Sama tetangga enggak ada tegur sapa. Maka tolonglah wahai ahli iman, apalagi satu tim, satu lembaga, satu payung, satu wadah, satu agama. Jangan ragulah untuk mengucapkan salam saat kita bertemu, bertegur sapa yang baik. Tentunya ada rambu-rambu di sini ya, antara lawan jenis harus ada rambu-rambu yang baik tentang akhlak. Kita tuh sering seperti itu karena kurang biasa. Afsus salam, menyebarkan salam itu penting sekali kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Karena salam itu hakikatnya mendoakan. Kalau kita sudah mendoakan orang lain, maka orang itu wajib mendoakan Anda. Maka salam kita yang pertama adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Maka orang yang disalamin telah didoain. Maka dia wajib mendoakan yang bersalam. Maka kalau kita bersalam sebetulnya kita mendapatkan doa. Biasakan tegur sapa yang baik. Jadi tadabur ini bisa lahir dan batin. Maka posisi duduk itu kalau memang kita sama-sama memang tidak, ya dengan siapapun hendaknya jangan membiasakan kalau kita duduk tuh membelakangi orang deh. Kecuali duduk baris begini, iya mesti ada yang di belakangnya. Salahnya kenapa enggak datang pertama? Makanya kamu jatah belakang. Yang sop pertama ya yang datang pertama itu. Artinya dalam duduk biasa itu jangan membiasakan kita untuk membelakangi orang. Itu fisik. Secara zahir juga enggak boleh, bukan urusan batin saja. Jadi kita tuh punya adab. Kalau lagi duduk-duduk biasa itu upayakan jangan biasa membelakangi orang. Kalau pun membelakangi minta maaf, mohon maaf. Karena mungkin tempatnya susah. Kecuali kita harus membelakangi. Menghadap. Berhadap-hadapan. Tadabur. Tadabur qalbi ada tadabur jismi. Jadi ada tadabur sini adalah hati. Bermusuhan. Tidak saling tegur. Na'udzubillah hatinya tidak saling sapa. Tidak saling mendoakan. Tidak saling mencintai. Jasadnya pun kadang begitu. Tetangga enggak tahu. Cuman gitu tok. Padahal sudah mobilnya mau parkir, mau nabrak, itu cuma diem tok. Minggir. Masya Allah. Ini hidup apa? Kalau ini petunjuk dari Rasulullah ini diamalkan, alangkah indahnya hidup ini. Tidak ada kebencian di antara kita. Tidak ada memutus tali silaturahim. Saling menghargai, tidak ada tadabur di antara kita. Baik, kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan panjang sebetulnya tentang tabaghut sendiri, ini pembahasannya panjang. Taqatu sendiri masalah silaturahmi juga panjang. Tadabur juga begitu. Baik, kita langsung kepada apa yang dikutip oleh Nawawi dari firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Harus kita sadari ini. Imam Nawawi itu ngambil kunci dulu. Jadi nulis itu enggak asal ya, enggak asal kutip, ada kecerdasan. Bicara tabaghut, taqatu, tadabur. Kenapa? Kok enggak boleh? Nih kuncinya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi bukan sekedar motong ayat lalu taruh begitu, enggak. Karena kamu itu bersaudara. Enggak pantas saling benci. Nabimu Nabi Muhammad itu mencintai saudaramu itu. Kenapa kau benci dia? Nabimu Nabi Muhammad selalu mendoakan saudaramu agar selamat. Kenapa kau jerumuskan dia? Nabimu Nabi Muhammad mengajarkan engkau untuk perhatian dengan dia. Kenapa tidak kau dengar? Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita orang beriman itu saudara.
Dan makna saudara ini yang harus kita tanamkan betul-betul di dalam hati kita, menyadari ini akan berlaku dalam segala kehidupan, termasuk di dalam urusan dunia sekalipun. Sehingga misalnya sederhana, kalau kita mau belanja, kita bukan hanya mementingkan keuntungan diri kita sendiri, akan tapi kita akan mikirkan, kalau aku belanja tempat orang yang tidak kenal Allah, atau maka keuntungannya adalah untuk mereka. Tapi ini saudaraku telah jualan. Aku ingin menolong saudaraku dengan cara beli kepada barangnya. Aku orang nggak mampu, aku tidak bisa menyumbangnya, tapi paling tidak aku membeli barang dagangan kepadanya. Ini sebuah contoh. Ini ada makna mahabbah kepada saudara kita yang seagama, seiman. Memang kita juga tidak boleh memusuhi orang-orang kafir, tidak, akan tapi ini makna di dalam hati. Kalau ada orang yang tidak beriman dan beriman, kemudian jualan, apa yang ada di hati kita? Milih saudara kita dong. Wah, lebih mahal 5.000, 5.000 kita tidak bisa. Misalnya harganya 15.000, yang saudara kita 15.000, orang yang tidak beriman 12.000, 3.000. Kalau Anda punya iman tentu akan ngambil yang 12.000. Kenapa? Keuntungannya adalah untuk saudara kita. Untuk nyambung. Apalagi harganya sama. Ini makna keimanan. Makna mahabbah. Termasuk produk-produk yang selama ini bertebaran. Biasakan membeli produk saudara kita. Kita ini mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi, sunnah mahabbah, sunnah ukhuwah, sunnah adamu tadabur, sunnah adamu taqatu'. Kita harus berpikir bukan hanya urusan bangun pondok, megah begitu, tapi belanjanya tetap kepada orang-orang yang musuhi Islam. Ini bagaimana? Harus ada kesadaran di sini, kesadaran dalam hati dengan sesungguhnya. Nyekolahkan anak, di mana anak kita akan sekolah, dan seterusnya. Innamal mu'minuna ikhwatun, harus kita sadari kita ini bersaudara. Bahkan kalau dimantapkan persaudaraan ini bisa mengalahkan daripada persaudaraan dengan nasab. Bisa mengalahkan itu semuanya karena berdasar persaudaraan atas dasar agama. Sehingga perbedaan agama biarpun satu nasab bisa. Satu nasab berbeda agama, enggak nyambung. Biarpun beda nasab tapi satu agama, bersaudara. Bahkan bisa lebih dekat daripada saudara sekandung. Kenapa? Ada Rasulullah, ada Allah. Ini di situ. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lah, karena kamu itu bersaudara gitu maksudnya. Kita ini bersaudara, hendaknya kita punya adab. Dalam ayat lain Allah menyebutkan adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Punya adab. Kalau dengan orang beriman di adzillah, merendah, tawadhu. Tawadhu ini adalah zahir batin kita. Zahir batin kita. Ya, zahir batin kita. Zahirnya ya, kita jangan melakukan sesuatu yang mengganggu orang, menyakiti orang. Batin kita betul-betul kita sadari bahwasanya saudaraku memang lebih bodoh dari aku, tapi mungkin lebih mulia di hadapan Allah, enggak sempat merendahkan siapapun. Adzillatin 'alal mu'minina, dan dia tawadhu kepada orang yang beriman. Maka jangan sekali-kali sombong dengan hamba Allah yang beriman. 'Izzatin 'alal kafirina, dia merasa tampak gagah. Kalau dengan orang beriman dia tawadhu. Kalau dengan orang kafir dia tampak wibawa, izzah, mulia. Jangan kebalikannya, dengan orang kafir lemah. Dengan orang beriman paling lantang, berani. Naudzubillah, bukan seperti itu. Dengan saudara kita ini seagama kita harus berlemah lembut. Dengan orang kafir memang kita tidak boleh kasar tanpa ada alasan. Coba lihat, jangan sampai kebalik kisah hidup kita. Kalau dengan orang di luar Islam, Masya Allah, tawadhu'nya berlebihan, dengan orang Islam malah berani dia. Dolim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu sifatnya orang beriman dengan sesungguhnya. Secara otomatis tadi, karena dia merasa ukhuwah, ada persaudaraan seagama, maka secara otomatis dia akan menghargai, menghormati, memuliakan kepada saudaranya yang dia adalah seagama dengannya. Muhammadur Rasulullah, dan baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama baginda Nabi ada ciri khasnya.
Asyidda'un 'alal kuffari, tegas. Kepada orang kafir jangan dimaknai jahat, bukan, tegas. Ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu karena setiap agama ada aturan masing-masing. Kalau sudah haram, haram, tapi bukan berarti ini Islam memulai permusuhan, oh enggak. Kita harus tegas dengan agama kita, keyakinan kita, enggak boleh campur aduk. Al-Syiddah jelas. Orang kafir adalah tidak seagama dengan kita. Urusan ibadah, jangan campur aduk urusan ini. Ada pun urusan transaksi jual beli, oke, suka-suka. Bebas mereka. Tapi urusan agama jangan. Jangan sampai kita dipaksa untuk mengikuti agama mereka. Harus ada ketegasan umat Islam. Tegas di sini, asyiddah di sini. Asyiddah dengan fisik betul, memukul dan seterusnya dalam peperangan, iya. Tapi selebihnya tidak. Yang jelas jangan sampai kebalik. Dengan mereka berkasih sayang, bisa bisnis baik dengan orang kafir, bisa komunikasi baik dengan orang kafir, tapi dengan saudaranya berantem terus, ini orang keblinger. Dengan yang seagama bermusuhan terus, keblinger dia. Ruhama bainahum, dan terlihat penuh kasih sayang di antara mereka. Itulah cirinya orang beriman. Kemudian kita masuk hadis. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wala tahasadu, tatahazatu, wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Ala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak diperkenankan dan haram bagi seorang muslim itu menghajar. Menghajar itu adalah mendiamkan saudaranya, diemin saudaranya lebih dari 3 hari. Dengan sengaja. Tapi kalau tiba-tiba kita nggak temu kemudian diem, nggak ada masalah. Misalnya kita tinggal di pondok begini, di ujung sana sama ujung sini nggak ketemu 3 hari, nggak ada masalah. Cuman yang dengan sengaja di saat kita ingin diajak bicara lalu kita mau coba diem nggak mau, maka itu nggak diperkenankan, hukumnya haram. Kalau mati seperti matinya orang jahiliyah. Dengan sunnah jahiliyah, dosa besar. Ini. Wala tahbaghadu, jangan saling benci. Dimulai dari kebencian. Kemudian muncul, kalau sudah benci nanti nggak pengen ada orang lain unggul. Wala tahasadu, muncul hasud. Maka dilarang juga. Wala tahasadu. Kalau sudah orang hasud, lihat mukanya bagaimana. Ngelihat temannya, tetangganya pakai gelang emas. Banyak ini anak orang ini, ibu-ibu haji. Ya. Katanya solehah, jago ibadah. Tapi ngelihat tetangganya pakai kalung gelang, langsung miring melengos ke sebelah. Ngelihat mobilnya langsung nggak mau ngelihat. Kenapa? Ada dengki. Dan dengki ini buah benci tadi. Benci, dengki, tadabur. Tadabur sudah. Suruh ke rumahnya, enggak, sorry. Ayo ke rumahnya, enggak apa-apa, ngucapin selamat. Enggak, makasih. Ngucapin selamat, tetangganya sukses, enggak mau. Lihat. Bayangkan manusia kayak gitu, capeknya dia. Sementara tetangganya terus dirahmati oleh Allah. Setelah lagi rumahnya baru, mobilnya baru, kebunnya baru, kerbonya baru. Semuanya, tambah sakit dia. Nasib buruk orang yang punya hati kotor. Nasib buruk orang punya hati kotor, hati benci, hati dengki, nasib buruk. Dan dia akan tersiksa sepanjang hidupnya. Dan terus akan bertambah sakit. Kenapa? Karena karunia Allah pun terus bertambah dan tidak berkurang. Maka kalau kita tidak memangkas penyakit itu dalam hati kita, maka kita akan membiarkan diri kita terus bersakit-sakit ria. Nggak ada hentinya, sakit terus. Na'udzubillah. Dan jangan sekali-kali kita menghajar seseorang. Mendiamin seseorang lebih dari 3 hari. Baru boleh nanti menghajar orang, mendiamin orang adalah ahli bid'ah. Dia pelaku kejahatan. Yang kalau tidak didiamin dia tidak akan bisa sembuh.
Maka boleh untuk tujuan, tapi bukan atas dasar kebencian tadi, untuk mendidik. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini, dibuka pintu surga setiap hari Senin, wa yaumal khamisi, yaumal itsnaini wa yaumal khamisi, dan hari Kamis dibuka pintu surga. Maknanya luas. Artinya apa? Jika kita bermaksiat itu dibuka pintu surga untuk kita, itu maksudnya apa? Diampuni dosa kita. Sebab kalau kita mau masuk nggak bisa karena ada dosa, maka di hari Senin dihapus. Wa yaghfiru, kemudian Allah mengampuni, likulli abdin, Allah akan mengampuni setiap hamba. Alhamdulillah, Allah Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Dosa yang kita lakukan ternyata setiap hari Senin dan hari Kamis Allah ampuni. Wa yaghfiru likulli abdin, Allah mengampuni setiap hamba, la yusyriku billahi, dengan catatan dia tidak menyekutukan Allah. Selagi ada iman di dalam hatinya, pintu maaf mudah sekali dibuka. Mudah, tapi jangan membuat sebab-sebab pintu itu ditutup. Illa rajulan, ini kecuali satu orang yang ditutup pintu maafnya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali satu orang yang dia ada kebencian, permusuhan dengan saudaranya. Duh, enggak diampuni. Fa yuqalu anziru, Allah berfirman kepada malaikatnya, biarin. Jangan diampuni dulu dong. Sampai dia mau benar. Anziru hadaini, biarkan dulu kedua orang ini. Hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, 2 kali. Anziru, tunggu, biarkan dua orang ini sampai berdamai. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Fi riwayat, dalam riwayat lain, tu'radul a'malu fi kulli yaumin yaumi khamis, fi kulli yaumin yaumi khamisin wa tsnainin. Disodorkan amal ini kepada Allah di hari Kamis dan hari Senin. Wa dzakara nahwahu, kemudian disebutkan Allah, hadis selanjutnya Allah mengampuni. Lihat, Allah mengampuni hambanya. Ada Allah pengampunan cuma-cuma Allah berikan setiap tahun di malam nisfu Sya'ban. Ada pengampunan yang Allah berikan setiap minggu, 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Makanya dianjurkan kita puasa hari Senin dan hari Kamis, karena hari itu hari diamal, disodorkan amal kita. Dan Allah ampuni. Semoga nih, dengan puasa itu akan diampuni oleh Allah. Akan diangkat, akan tambah amalnya. Dilihat, amalnya disodorkan kepada Allah. Allah Maha tahu, akan tapi begitulah yang Allah berlakukan kepada hambanya dengan malaikat mencatat amal, lalu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pengampunan begitu mudah didapat kecuali mereka ini yang punya kebencian. Maka jangan sampai kita membiarkan benci, dengki dia subur di hati kita. Dan rugi orang-orang yang membiarkan kebencian. Rugi. Dia terus dengan kebenciannya ini akan semakin banyak kejahatan yang dilakukannya. Dan semakin banyak pintu kebaikan yang ditutupnya. Contoh, karena ada kebencian dengan seseorang, tak taunya orang yang dibenci itu tertimpa musibah. Padahal musibah Allah timpakan kepada seorang hamba itu karena Allah ingin mengangkat orang yang sadar yang ada di kiri kanannya. Lihat, karena dia kena musibah, apakah rumahnya kebakar atau yang lainnya, yang lain berbondong-bondong untuk menolongnya, untuk memadamkan apinya, mengganti perabotnya, membiayai ke rumah sakit, semuanya berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala. Kasihan itu si pendengki dan pendendam pembenci itu, lihat. Tepuk tangan pertama kebakar, syukurin tuh. Yang lain berbuat baik, dia tidak berbuat baik. Lihat, sakit dia bisa berbuat baik, pintu kebaikan ditutup. Tak taunya rupanya ke rumah sakit, bakarnya pun bakar-bakaran ringan, kebakar ringan. Dan yang hangus rumahnya pun tidak seberapa banyak, enggak seberapa mahal. Tak taunya apa, ada orang yang merasa tersentuh dengan orang ini karena orang baik, diganti rumahnya lebih bagus lagi. Tuh si pendengki tambah sakit tuh orang.
nasib buruk. Maka jangan biarkan. Jangan biarkan di hati kita ada benci dengan siapapun. Jangan biarkan. Karena kalau sudah ada kebencian itu macam-macam penyakit akan hadir hasud. Setelah itu apa? Menggunjing, menfitnah, bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain. Nah ini enggak peduli dengan kemaksiatannya, enggak bisa berdakwah. Itu kebaikan tertutup karena kebencian. Sehingga betul-betul ini penyakit yang memberikan, yang mengerikan sampai. Dan ini adalah pernah menimpa umat terdahulu dan Nabi mewanti-wanti, dabbah alaikum da'ul umami qablakum. Awas, hati-hati akan ada merayap di hatimu seperti penyakit yang pernah hinggap atau pernah diidap oleh umat terdahulu. Apa itu? Al-baghdha, kebencian. Wa yal-halikatu, maka itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak katakan mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi mangkas agama. Kalau orang di hatinya dikuasai dengan kebencian, biarpun dia alim kayak orang enggak punya agama, selalu muncul hasud. Coba ustaz menghasut ustaz yang lain. Ustaz sukses enggak? Lihat ustaz sukses enggak senang? Mestinya kalau melihat ustaz sukses dengan dakwahnya dia bangga senang. Kenapa? Umat Nabi Muhammad tertolong. Tapi tidak, dasar dia nasib buruk dia. Dia tidak akan bisa melampaui orang yang dibenci tersebut. Enggak akan bisa melampaui orang yang didengki. Terus dia akan terburuk. Bersama besarnya orang yang dibenci, dia semakin sakit dan dia tidak mendapatkan pahala. Sementara orang lain ikut andil dalam perjuangan ustaz tersebut, orang lain mendapatkan pahala, dia terus dalam kebenciannya, dalam amarahnya. Ini bisa saja masalah pribadi, mungkin dia pernah disakiti oleh lesannya, itu pun mungkin tidak sengaja ustaz tersebut. Mungkin ustaz yang sukses ini dulu pernah ngomong jelekit ke ustaz yang satunya lagi, karena mungkin dia lebih tua, tidak menghargai saya, marah dia, lihat. Dengan amarahnya muncul kebencian. Apa yang dapat dari oleh ustaz ini? Enggak dapat apa-apa. Enggak bisa mendukung perjuangannya dia. Hatinya rusak. Pahalanya orang yang terjadi di tempatnya ustaz yang baru itu enggak akan mengalir kepadanya. Dan terus ini akan berkembang dan berkembang. Bahkan kadang diajarkan kepada orang yang ada di kiri kanannya untuk membencinya. Untuk memusuhinya. Karena dia tidak cukup dengan dosa itu. Dia harus memperbanyak dosa lagi. Biarpun itu ustaz. Maka Nabi mengatakan apa? Bukan memangkas rambut, tapi tahlikuddin, memangkas agama. Biarpun katanya orang alim, maka seolah-olah seperti orang yang sangat bodoh. Maka menghasut dan membenci sesama juru dakwah ini kan sebuah kebodohan. Kan dakwah itu begini. Dakwah itu adalah beban. Anggap saja kita mendapatkan beban 10 kilo. Di kepala kita berat 10 kilo. Jadi beban dakwah itu umat ini beban, kewajiban untuk kita. Tiba-tiba ada orang yang lewat berkata, boleh saya bantu, saya ambil 5 kilo? Coba kalau kita orang cerdas kita akan berkata, senang, oke silahkan. Masya Allah. Dikurangi 5 kilo menjadi 5 kilo di kepala kita, 5 kilo di kepala saudara kita, ringan. Dakwah juga begitu, umat ini berapa ribu orang? Di kota ini ada berapa orang misalnya? Ada 3 juta, oke 3 juta. Itu beban kita semuanya. Ada orang baru mengajar. Oke, ayo, senang. Maka ini, kita akan semakin kuat dengan orang yang sejenis dengan kita. Ustadz akan semakin kuat dengan ustadz. Pebisnis seharusnya dengan adanya pebisnis itu tidak dianggap sebagai musuh. Justru dengan adanya pebisnis yang serupa dengannya akan semakin kuat bisnisnya. Jangan mendengki, jangan membenci, jangan. Rezeki nggak akan lari kemana, akan jatuh kepada yang memilikinya. Yang sudah Allah tentukan. Baik, ini kalau kebencian terus dibiarkan di hati, maka dia akan rugi dan rugi dan rugi. Jadi ustadz sengsara. Jadi orang kaya kayak tidak kaya, karena dia pun tetap sakit hati terus. Padahal dia sudah kaya. Ngelihat tetangganya mirip kekayaannya dengan dia pun sakit. Jualan sama seperti dia juga marah. Jualan kok nggak boleh itu gimana? Masa kalah sama penjual buah di seberang itu? Itu semuanya penjual apel, jambu, nanas. Itu aja bisa jejer, akur. Ini ustadz sama ustadz nggak bisa jejer. Ini model apa ini? Berarti yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah dunia, pangkat, sanjungan, keuntungan dunia, pengen gede-gedean jamaah. Setiap jamaah mungkin ada uangnya, na'udzubillah. Ini ada. Maka ini adalah berangkat dari tadi. Hati yang kotor tadi menjadi semuanya rusak. Benci kepada sesama.
Nah, kemudian itu kan larangan. Lalu bagaimana kita untuk memerangi itu semuanya? Nanti akan disebutkan dalam bab yang lain. Tapi tidak apa-apa kita ajukan ke sini. Biar segera terjawab. Oke, kita tidak boleh membenci. Tidak boleh saling tadabur, taqatu. Tapi hawa nafsu saya mengajak ke situ. Wong kurang ajar bener dia, gimana saya tidak marah dengan dia? Kurang ajar, jar, Masya Allah. Masya Allah. Kalau nyebut namanya saja sudah giginya itu bertemu dengan gigi kayak gigit apa. Kurang ajar ya. Oke, baik. Kalau sudah kita tahu semacam itu, ayo kita cari obatnya. Yang punya obat adalah baginda Nabi SAW. Tidak cukup kita hanya mengetahui bahasa ini dilarang, tapi berat di hatiku. Wong dia itu naik pangkat itu nyikut saya kok. Saya ditendang sampai terpuruk itu karena dia nyikut saya. Sebenarnya itu kursi saya, jatah saya. Cuman dia nyerobot. Tapi setelah hati menata, biar dia nyerobot, dia kan saudaraku. Dia umat Nabi Muhammad. Aku tidak boleh marah. Tidak apa-apa. Yang nyerobot juga saudara saya. Tata hati. Kalian para santri, ustadz. Amin. Tak tahu yang lihat ada ustadz muda, akidahnya sama dengan dirimu. Rupanya lesannya fasih, semangatnya berjuang tinggi. Tampak digemari oleh orang, disukai oleh orang, awas. Di saat seperti itu biasanya muncul orang lama, orang tua, muncul hasud. Mulai ada kegelisahan di hati. Hati-hati, jangan dibiarkan ini akan subur. Rasa ngiri ini akan subur. Kalau subur rasa ngiri ini, na'udzubillah, menjadi terputus kita dari segala kebaikan. Jangan biarkan. Awas kalau sudah ada benih kebencian perangi. Jika ada benih kedengkian, hapus. Bagaimana menghapus kita ini? Menghapusnya bagaimana kita untuk menghapusnya? Yaitu tadi mungkin ustadz dengan ustadz. Jadi permusuhan ini biasanya adalah orang yang seiring, yang sama, sepadan dengannya. Saling dengki hanya berlaku antara ustadz dengan ustadz. Saling benci pun juga demikian sebetulnya. Kalau tidak biasanya malah saling tolong menolong. Kalau ustadz dengan pedagang biasanya saling tolong menolong. Saudagar kaya ngelihat membidik ustadz ini ustadz terkenal, mungkinlah kalau duduk dengan dia bisa dagang. Ustadznya ya lumayan, sama-sama enggak karena Allah ini, anggap saja. Sama-sama jelek deh. Anggap saja sama-sama jelek masih saling menguntungkan. Ustadznya senang duit misalnya, sehingga undang buku pedagang-pedagang ataupun pengusaha-pengusaha bersamanya hanya untuk mendapatkan keuntungan dia. Pengusaha-pengusahanya senang dengan ustadz karena ustadz punya nama dan sebagainya, bisnis lancar. Tujuannya bukan karena Allah. Ini yang bukan karena Allah saja bisa akur. Karena beda. Tapi kalau ustadz sama ustadz, Masya Allah cemberutnya lama. Berdagang dengan berdagang, na'udzubillah. Ya itu. Tabaghut, kebencian. Baik, mari kita memerangi itu semuanya. Gimana memerangi kebencian itu? Ada resep dari baginda Nabi. Intinya gini loh ya. Kalau Nabi melarang, Nabi memberikan kunci, Imam Nawawi menyebut kuncinya innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara jangan mau dibohongi oleh setan, diracuni oleh setan untuk menjadi musuh. Yang namanya saudara adalah saudara sampai kapanpun. Baik, kalau begitu kita cari di hati kita, kalau memang ada bibit-bibit permusuhan dengan siapapun dari hamba Allah, tanpa terkecuali, barat, timur, utara, selatan, dimanapun orangnya. Kalau mulai ada benih-benih kebencian, kedengkian di hati kita, segera dikorek itu kuman. Dibersihkan itu kuman, kalau tidak akan subur, mengundang penyakit-penyakit yang lainnya. Akan muncul kebencian, kedengkian. Lalu bagaimana mengoreknya? Ada sabda Nabi SAW, tapi tahu dulu. Enggak akan berguna ini resep kecuali orang itu sadar dirinya berpenyakit. Anda diberi obat. Enggak akan Anda minum. Kenapa? Tidak sakit. Tidak merasa sakit. Baru akan meminum obat kalau dia merasa sakit. Maka sadari dulu penyakit kita. Siapa? Saya Ustadz.
Saya punya ketidakcocokan dengan ustadz itu, ya. Saya jualan. Tiba-tiba tetanggaku jualan sama, ya. Saya terus cari. Kan kunci berobat itu kan sadar dia berpenyakit. Kalau orang nggak sadar dirinya berpenyakit, nggak akan pergi ke dokter. Dan harus terus terang dong kepada dokter, ngomong giginya sakit. Orang sakit dokter, saya sakit. Sakit apa? Cari sendiri dokter. Nah ini ngaco nih orang. Ngomong gigiku sakit, cabut sama dokter, beres. Seperti itu. Nah kita sadari dulu. Kita benci dengan siapa sih? Membenci karena kemaksiatannya, oke, bukan membenci zatnya. Ada orang bermaksiat, kita benci kemaksiatannya, tapi zatnya jangan dibenci. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Oh kurang ajar dia, astagfirullah, kerjanya ya. Tapi di sisi lain ada cinta masih. Artinya kalau seandainya dia meninggalkan keonarannya, kejahatannya, dia akan kita peluk, dia akan betul-betul kita cintai dan sayangi. Jadi kita kalau membenci seseorang ada, tapi karena kemaksiatannya, karena kejahatannya, tidak boleh membenci zatnya. Baik, di saat ada di hati kita hal-hal yang semacam itu, ketidaksukaan dengan seseorang, ayo kita perangi. Pertama adalah dengan doa. Seperti diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abdin dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ma min abdin muslimin yatuhu li akhi muslimi bi dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Kalau ada orang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya atau lagi bermusuhan kayak begini ini, maka malaikat menjawab wa laka bimithlin, kamu mendapatkan yang sama. Ulama mengatakan ini adalah cara agar dikabul doa kita, agar dibersihkan hati kita. Jangan ragu deh. Kalau ada orang jahil sama kita, jahat sama kita, jangan biasa keluarkan kalimat kotor. Ingat pelajaran yang lalu. Jangan biasa mengutuk, jangan biasa doakan jelek. Karena kalau orang itu nggak pantas didoakan, doakan kembali kepada kita, maka rugilah kita. Kalau doa itu diterima oleh Allah di saat mendoakan orang yang jahat jadi baik, kebaikannya pun kita akan merasakannya. Intinya doa baik tetap menguntungkan kita. Doa jahat enggak menguntungkan. Contoh, ada orang kita doain semoga dia sengsara. Betul doa kita dikabul gara-gara sengsara jadi maling, nyolong barang kita. Kita juga rugi gara-gara doa kita. Maka enggak perlu orang beriman mendoakan dengan doa-doa jelek, enggak. Doakan dengan doa-doa kebaikan. Kemarin sudah diselesaikan, jangan menghujat, termasuk perbedaan pendapat dan sebagainya. Kami himbau ini ustadz-ustadz muda ini agar mengekang semangatnya sedikitlah. Jangan diumbar, jangan terlalu sampai masuk caci maki lah. Dalam berdakwah kita perlu keindahan, kita perlu berpegang hak batil, iya, tapi dikemas dengan akhlak, bukan dengan caci maki dan olokan. Tidak indah didengar, tidak sedap dipandang. Ya kita perlu juru-juru dakwah yang muda-muda kadang terlalu bersemangat, hantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini. Bukan begitu Nabi mengajarkannya. Bukan dengan caci maki dan olok-olokan. Akan tapi bagaimana tersentuh hati mereka. Sejuk didengar oleh mereka. Terpesona dengan kalimat-kalimat yang kita berikan. Itu adalah membuka hati mereka. Terlebih dahulu baru mereka akan menerima kebenaran yang kita kirimkan. Al-haq dibungkus dengan akhlak. Hak kebenaran akan sampai kalau dibungkus dengan akhlak. Itulah Nabi ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita ada kebencian, benih-benih kebencian, orang akhlaknya tidak baik dengan kita, jangan dibalas dengan ketidakbaikan. Kalau begitu sama, satu-satu. Atau jelek-jelek. Tapi kalau dia berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, kita menang. Seperti kita menaburkan debu panas di mukanya. Artinya apa? Kita yang beruntung. Dia akan semakin capek. Maka untuk membersihkan hati kita, biasakan. Sekarang kita perlu mencari siapa yang bermasalah dengan kita. Jangan sampai berlalu majelis ini, hati kita masih kotor. Jangan sampai ditutup majelis ini, ternyata kita belum berubah. Saat ini kita perlu merenungi siapa yang bermasalah dengan kita. Kita doakan semoga Allah memberikan segala kebaikan dengannya. Itu ya Allah. Orang itu ya Allah.
Dia bermasalah denganku, sahabatku itu ya Allah. Berikan segala kebaikan, ampuni ya Allah. Jadikan anaknya anak yang soleh ya Allah. Rizki yang halal ya Allah. Jauhkan dari malapetaka ya Allah. Itu. Doakan dengan doa. Hadirkan wajahnya, baca wajahnya. Bukan sekedar doa umum, ya Allah semua orang yang berbuat jahat kepadaku ampuni. Iya itu boleh dan itu benar. Tapi untuk membersihkan hati harus spesial. Kita bayangkan wajahnya dia. Ya Allah itu dia ya Allah. Saya masih ingat mukanya waktu ngecek saya. Ya Allah, saya masih ingat suratnya. Waktu ngirim WA, berikan segala kebaikan ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Allah. Itu seperti kuret atau ngorek kuman. Bersih kayak operasi. Setelah itu hati menjadi tenang. Enggak perlulah kita dengan caci maki, doa. Jadi kalau kita ingin membersihkan adalah dengan mendoakan terlebih dahulu. Kenapa kok kita dahulukan doa? Enggak pakai modal. Tapi yang paling berat. Enggak pakai modal. Silaturahmi dengan hati namanya. Sering kita bahas silaturahmi bil qalb dengan hati. Baru setelah itu apa? Dengan zahir. Mungkin kita bisa datang ke tempat tersebut. Mungkin ada yang ngiri kepadamu, wahai para santri, kamu jadi ustadz muda. Yang ngiri kepadamu adalah kiai sepuh. Kalau kiai sepuh ya jangan buru-buru datang, kamu dilabrak nanti. Diam-diam karena Allah, kamu bantu pondoknya. Kamu punya uang, kamu kirim transfer ke pondoknya. Biar memerangi, yang bukan kita ingin disanjung dia, tidak. Tapi kita ingin selamat hati kita. Jangan salah ya. Jangan kita mendoakan berbuat baik hanya pengen diperlakukan baik oleh dia. Oh enggak, kita ingin bersihkan hati kita, kita ingin dapat pahala dari Allah. Kita bantu misalnya ada orang mengiri, misalnya toko tetangga ngiri. Ada orang punya toko tetangga Anda mengiri kepada Anda, marah kepada Anda. Kalau bisa Anda memang setelah mendoakan Anda kirim hadiah secara langsung, ya tahadu tahabu. Kalau kita beri hadiah bisa menumbuhkan kecintaan. Cuman kadang kita tidak level memberikan hadiah kepadanya. Karena mungkin dia orang kaya dan sebagainya, hadiah kita mungkin dibuang. Kalau dibuang kita tambah sakit hati. Iya udah, kan dia punya nomor rekening, tenang saja. Saya kirim ke tempatnya. Atau saya akan telepon kepada orang yang biasa membuat hadiah apa, parcel apa, ya, bingkisan hadiah yang agak jauh deh. Karena saya orang Cirebon, saya bilang saya minta orang Majalengka. Telepon, bisa buatkan hadiah, tolong kirimkan. Dari hamba Allah, kirimkan. Kirim kepada tetangga yang murah marah-marah dengan kita. Marah-marah dia. Saya lihat tuh ada nyampe. Nggak tahu kalau kita yang ngirim. Biarkan, nggak perlu dia tahu. Kalau tahu dia malah dibuang juga nanti kan. Yang penting hati kita bersih, tenang. Itulah waliullah yang berjalan di atas bumi. Wali bukan orang yang berjubah saja, tidak. Tidak jaminan berjubah bisa menjadi kekasih Allah. Kalau hatinya kotor. Tapi yang menjadi kekasih Allah adalah yang datang kepada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Terbebas dari benci. Kita bukan tidak ada kebencian. Ada, tapi kita perangi. Bukan tidak ada dengki. Kalau nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak bisa mulia kita. Justru pangkat kita akan semakin tinggi kalau kita bisa merangi ini semuanya. Malaikat begitu standar pangkatnya. Malaikat begitu. Mulia, mulia, mulia. Tapi kalau manusia bisa melampaui itu. Kelebihan bangsa manusia adalah kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, maka dia akan melambung. Justru hawa nafsu yang ammarah bisu ini adalah tangga tercepat kita untuk menuju kepada Allah. Kapan? Kalau kita lawan dan kita perangi. Kalau nggak ada hawa nafsunya, nggak ada mujahadah. Kalau nggak ada mujahadah, nggak ada jihad, nggak ada pangkat. Maka semakin besar godaannya ya semakin tinggi. Wali di puncak gunung sana tuh lebih biasa. Tapi kalau wali, orang menjaga mata, menjaga segala di tengah kota, lebih hebat lagi. Semakin banyak godaannya, lalu semakin berhasil dia di dalam menyelesaikannya, semakin pangkatnya tinggi. Itulah. Jadi yang kedua adalah kita memberikan hadiah secara zahir. Kita kirim kepada mereka hadiah. Apa saja yang bisa nyampe kepadanya. Tujuannya adalah bukan kita merayu hatinya agar sayang ke kita. Oh enggak, itu buah nanti. Akan tapi aku memberi hadiah bukan karena aku mengharap dia berbuat baik kepadaku, enggak. Aku memberikan hadiah karena ingin mengeluarkan kekotoran hatiku. Aku ingin mengeluarkan kotoran dalam hatiku. Aku kirim hadiah kepadanya. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah membersihkan hati kita.
Allah menjauhkan kita dari benci, Allah menjauhkan dari kita hasud, Allah menjauhkan hati kita daripada tabaghut. Tabaghut. Ini ada satu hadis, kita lanjut aja sekalian. Dan nanti saja insyaallah. Hasud, satu hadis hasud, satu bab. Pertemuan yang datang insyaallah wallahu a'lam bissawab.